Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemahaman tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Ya, perlu kita ketahui perbedaan antara jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang pertama kita jelaskan tentang jurnal nasional. Jurnal nasional yaitu jurnal yang digunakan di dalam negeri, di dalam negara kita sendiri sebagai alat untuk penulisan karya ilmiah di daerah kita atau di negara kita tersendiri. Sementara jurnal internasional digunakan di berbagai negara-negara untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Itu tentang jurnal internasional dan jurnal nasional. Berikutnya tentang pemahaman tentang plagiarisme dan jenis-jenisnya. Oke, kita jawab. Plagiarisme yaitu tentang menyalin atau menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa seizin orang tersebut. Adapun jenis-jenisnya yaitu menggunakan plagiarisme langsung, ide, dan juga sebagian. Berikutnya tentang ragam bahasa ilmiah, bahasa Indonesia dalam karya ilmiah tulis. Ya, kita coba jawab lagi. Dalam penulisan karya ilmiah, bahasa perlu kita perhatikan. Yang pertama bahasa logis, bahasa cermat, dan hindari bahasa-bahasa gaul. Berikutnya maksud dari sistematis dan karya tulis ilmiah. Maaf, kita ulangi, sistematis dan sifat ilmiah, ya. Adapun sistematis berarti sesuatu yang dilakukan secara tersusun, teratur, tidak boleh diacak-acak. Kalau bersifat ilmiah itu sesuatu yang metode ilmiahnya baku, tidak boleh diubah-ubah. Dan juga suatu prosedur atau cara kerja yang menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Para ahli melakukan penelitiannya. Lalu berikutnya kita akan menjawab pertanyaan, mengapa teknik penulisan karya ilmiah perlu dikuasai? Teknik ilmiah penulisan teknik ilmiah itu penting untuk menyampaikan hasil penelitian secara akurat. Efektif dan sistematis. Oke, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 5 macam tujuan penulisan karya ilmiah. 5 macam tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menyampaikan gagasan. Yang kedua, memenuhi syarat studi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan.
Yang keempat, mengikuti perlombaan. Dan yang terakhir, menyabarkan hasil penelitian. Ya, berikut mungkin ini hanya penyampaian dari saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu pembimbing kami beri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.